Tes fisik karyawan Indomaret atau di dalam dunia pekerjaan, tes ini sering disebut dengan medical check-up. Adalah tes atau pemeriksaan yang dilakukan pada karyawan atau calon karyawan untuk menilai kemampuan fisik dan menilai kesehatan seseorang yang nantinya akan terkait dengan pekerjaan tersebut. Contohnya, mengapa di Indomaret memiliki persyaratan kepada calon karyawannya mengenai batasan tinggi badan dari seseorang, yaitu agar karyawan tidak kesulitan ketika bekerja, khususnya dalam memajang barang yang posisinya ada di sebelah atas, entah itu di area gudang atau itu di area selling atau area penjualan. Tujuan diadakannya tes fisik agar calon karyawan dapat bekerja secara efektif, baik itu di luar ataupun di dalam area pekerjaan. Oh ya, perlu kalian tahu juga ya guys, untuk cek fisik atau tes fisik di Indomaret ini, menurut saya ini masih tergolong ke dalam tes fisik yang ringan, karena yang dites adalah bagian fisik dari seseorang yang berada di bagian luar, tidak termasuk tes fisik dari organ dalam. Supaya kalian lebih jelas, saya akan memulai apa aja tes fisik dari laki-laki. Yang pertama, tinggi badan minimal 165 cm. Hal ini sama seperti apa yang sudah saya sebutkan di awal, agar setiap calon karyawan mampu bekerja efektif apabila dalam suatu kondisi atau keadaan. Contohnya, saat memajang barang di bagian paling atas, karyawan tersebut tidak mengalami kesulitan. Lalu yang kedua, kumis dan jenggot harus dicukur habis. Tujuannya untuk apa? Agar penampilan dari setiap karyawan di Indomaret itu selalu terlihat bersih dan terlihat fresh. Yang ketiga, ada pengecekan tato. Tato yang dimaksud adalah tato yang berada di bagian-bagian kulit yang bisa dilihat dari luar. Misalnya di bagian tangan, bagian leher, dan bagian wajah. Lalu yang keempat, kuping atau telinga tidak boleh bertindik. Lalu yang kelima, rambut minimal dipangkas dengan panjang 2 cm. Jadi pangkas yang dimaksud di sini adalah rata ya guys. Depan, samping, belakang, dan tengah semuanya 2 cm. Akan tetapi, ini hanya berlaku ketika kita menjalani rekrutmen saja. Nanti, semisal kita sudah bekerja di toko, kalian bisa lihat sendiri karyawan-karyawan di Indomaret rambutnya seperti apa. Yang terpenting, masih di dalam kategori rapi. Lalu yang keenam, tidak memiliki bekas luka di bagian yang terlihat. Sama seperti tato, bagian yang terlihat yang saya maksud adalah bagian lengan, tangan, leher, dan wajah. Lalu yang ketujuh, gigi tidak boleh ompong. Gigi yang saya maksud di sini, yang paling utama adalah gigi bagian depan ya guys. Kalau untuk bagian samping ataupun di belakang, menurut saya ini masih bisa masuk ke dalam kategori persyaratan yang bisa ditoleransi. Lalu kalau giginya gingsul gimana Bang? Kalau menurut saya, asalkan saat dia tersenyum, gigi gingsul tersebut tidak mengganggu penampilan, dari pengalaman yang pernah saya alami, biasanya akan tetap lolos. Lalu yang kedelapan adalah tes buta warna. Jadi nanti kalian akan diberikan sebuah buku atau sebuah kertas oleh tim rekrutmen yang di dalamnya akan terdapat sebuah angka-angka yang diberi warna macam-macam. Tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon karyawan tersebut memiliki gangguan di dalam penglihatannya. Lalu yang kesembilan, pengecekan bagian kuku. Jadi saat kalian nanti datang ke DC, usahakan kuku kalian itu sudah pendek ya guys, dan usahakan juga sudah bersih. Untuk kuku teman-teman yang memakai kutek atau memakai pewarna kuku, saya sarankan sebelum datang ke DC, nantinya kalian bersihkan dulu agar proses pengecekan fisik kalian bisa berjalan dengan cepat dan bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang ke-10 adalah tes bau badan. Jika teman-teman merasa badan kalian ada yang bau, entah itu murni dari bau badan kalian atau karena keringat kalian, usahakan kalian nanti membawa pewangi atau parfum dari rumah sebelum kalian berangkat ke DC. Lalu yang ke-11, umur minimal 18 tahun dan umur maksimal 25 tahun. Lalu yang ke-12, belum menikah. Saya kurang tahu ya guys, kenapa di persyaratan tersebut orang yang sudah menikah tidak boleh melamar kerja di Indomaret. Padahal menurut saya, untuk status pernikahan sebenarnya tidak mengganggu aktivitas ketika kita sedang bekerja. Justru orang-orang yang sudah menikah, tentunya pikiran mereka jika mau resign atau macam-macam kerja di Indomaret, pastinya bakal mikirin istri atau anak mereka yang ada di rumah kan. Tapi itu semua hanya menurut saya. Jika kalian punya pendapat lain, boleh kalian komen di kolom komentar. Lalu yang terakhir, aksesoris yang boleh dipakai ketika kalian nanti bekerja dan ketika kalian nanti training ke DC hanyalah jam tangan. Jadi untuk gelang seperti ini nantinya tidak diperbolehkan ya guys. Oke, lanjut, yang berikutnya adalah persyaratan bagi calon karyawan perempuan. Untuk karyawan perempuan, tinggi badan minimal 155 cm, umur
minimal 18 tahun dan maksimal 24 tahun. Kenapa usia wanita batasnya maksimal hanya 24 tahun? Kalau menurut saya, mungkin usia produktif wanita dalam bekerja itu antara 18 sampai 24 tahun. Karena jika setelah 24 tahun, nantinya mereka akan fokus ataupun sibuk memikirkan pernikahan. Mungkin yang ditakutkan oleh tim rekrutmen atau tim HRD, jika wanita sudah menikah, nantinya di tengah-tengah mereka akan memutuskan untuk resign. Makanya untuk batasan umur wanita maksimal hanya 24 tahun. Dan itu hanya menurut saya juga ya guys. Lalu berikutnya, wanita harus bisa bermake up. Minimal bermake up ringan seperti memakai lipstick, bedak, dengan catatan make up kalian tidak boleh terlalu berlebihan dan masih enak dipandang. Jadi dalam bermake up nggak usah terlalu menor-menor banget ya guys. Jangan terlihat seperti ketika kalian ingin pergi pacaran atau bermake up ketika kalian ingin berangkat karaoke. Lalu yang berikutnya, aksesoris yang boleh dipakai hanyalah jam tangan. Jadi untuk cincin mungkin bisa kalian simpan dulu di rumah. Dan untuk persyaratan bagi wanita yang lain kurang lebih hampir sama dengan pria, kecuali memangkas rambut dengan panjang 2 cm, itu tidak perlu. Oke, terima kasih buat yang udah menonton. Untuk yang berikutnya, saya akan membuatkan video mengenai tes psikotes di Indomaret itu apa aja, dengan soal dan contoh jawabannya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Awis Alvarendra pamit. Thank you.